Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuhnya, maka berakhirlah kepemimpinan Khalifah Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun ternyata tidak semua kaum muslimin mau menantinya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Jika para pembunuh Utsman tidak diadili, akan tetapi bagi Ali mengadili para pembunuhnya Utsman bukan hal yang mudah, karena dilakukan oleh banyak orang. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan membentukkan perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain: yang pertama, kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan; yang kedua, kelompok Aisyah binti Abu Bakar; yang ketiga, kelompok Ali bin Abi Thalib. Akibat perpecahan tersebut, maka terjadilah kelompok antara umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah pada konflik antara Aisyah Zubair. Hal ini terjadi karena tokoh munafik yaitu Abdul bin Sabah dengan pernyataan yang sifatnya provokatif. Ia menyatakan bahwa Abdul bin Zubair, anak angkat Aisyah, merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah. Konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan berikut antara Muawiyah Abu Sufyan karena adanya keinginan untuk Muawiyah untuk mengikuti keadilan atas wafatnya Utsman bin Affan. Perjanjian Madin. Yang pertama, Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. Yang kedua, pajak tanah negeri dipinkan kepada asal dan diberikan tiap tahun. Yang ketiga, pemberian untuk Bani Hashim harus lebih banyak daripada Bani Abdi Syam. Ciri-ciri sistem monarki kerajaan. Yang pertama, raja adalah penguasa tunggal. Yang kedua, raja memiliki hak penuh untuk memilihkan. Yang ketiga, rakyat berfungsi sebagai pemimpin. Yang keempat, semua pendapat dan keinginan rakyat hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk menghadapkan pendapat. Yang kelima, terjadi pengangkatan putra mahkota. Dalam pengolahan pemerintah Muawiyah mendirikan 2 departemen. B. Perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Perkembangan peradaban Islam tidak lepas dari riwayat kemajuan yang dicapai dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750. Dinasti Umayyah membawa umat Islam ke dalam masa keemasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Kekhalifahan Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembang pesat, seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan, seni ukir dan lukisan kaligrafi dan masa tersebut. Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Kubah Al-Saqqarah di Baitul Maqdis di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dalam uraian perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah yang dimuat di Bulletin Ilmiah Al-Turas, Nur Hasan menuliskan sejumlah bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Berikut penjelasan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada Khalifah Umayyah. 1. Ilmu agama. Sebenarnya ilmu agama sudah diminati sejak zaman Kekhalifahan Rasyidin. Namun di masa dinasti Umayyah, jenis keilmuan ini berkembang amat pesat. Banyak sahabat Nabi SAW yang menggembara untuk berdakwah. Di pelosok-pelosok negeri itulah berdiri berbagai pusat kajian Islam yang mempelajari Al-Quran, hadis, dan fikih. Berkembang juga ilmu hadis dengan tokoh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan lainnya. Ilmu fikih dengan tokoh besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan lainnya. Yang kedua, ilmu bahasa Arab.
Pada masa Khalifah Umayyah, ilmu bahasa Arab dikodifikasikan sedemikian rupa ditulis sesuai cabang-cabang bahasanya. Sebagai misal, Abu Aswad Ad-Dauli Sari Basarah yang menuliskan ilmu nahwu. Yahya bin Ya'mur murid Abu Al-Aswad kemudian